selanjutnya ada pertanyaan bagus sekali dari Umu Akhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, yang Ustadz jelaskan mengenai sombong. Jujur, ini sering Ana rasakan atas diri saya. Sudah alhamdulillah hijrah dibanding suami Ana. Perasaan itu muncul selalu karena setelah Ana hijrah, justru melihat suami sangat jauh sekali dari agama. Namun tidak mau belajar agama sama sekali. Seperti setiap subuh dibilang jangan tidur, selalu tidur. Disuruh baca Iqra, males, Kak. Diajak dengar kajian juga tidak mau. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khairan. Barakallah Ustadz. Masya Allah. Barakallah fiik. Iya, hibbati fillah. Kita perlu jaga hati ya. Karena ada orang yang masuk surga karena dosanya. Ada orang yang masuk neraka karena ketaatannya. Kok bisa? Ada orang berbuat dosa, kemudian dia bertobat. Dia menyesali dosa yang dia lakukan. Dia terhantui dengan dosanya. Dia terus minta ampun sama Allah, akhirnya masuk surga. Karena dia merasa, ya Allah, aku banyak dosanya. Yang masuk neraka dengan ketaatannya, karena dia berbuat ketaatan, dia banyak ibadahnya, akhirnya dia jadi ujub dengan dirinya sendiri. Merasa lebih baik. Dan terkadang sudah mulai meremehkan orang lain. Ini sombong nantinya. Akhirnya masuk neraka gara-gara itu. Maka bagaimana menghilangkan perasaan itu? Hendaklah engkau melihat besarnya nikmat yang Allah berikan. Dan lihat bagaimana dosa-dosa yang kita lakukan. Betapa kecilnya ketaatan yang kita kerjakan. Sehingga kalau kita melihat kepada kebesaran Allah dan kekurangan diri kita, hilang tuh ujub, hilang tuh sombong. Kita yang ada istighfar. Kemudian yang menjadi tolak ukur orang itu baik atau tidak, itu ketika datang kematian. Engkau belum mati sekarang. Bagaimana matimu? Kita nggak tahu. Makanya ada orang-orang di masa Nabi SAW matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Maka hilangkan perasaan merasa lebih baik ini dan itu. Tapi yang ada adalah kasih sayang buat suami. Kesian suami. Aku ingin suamiku jadi lebih baik. Aku ingin dia menjadi imamku. Sehingga masuknya bab itu, bab mengajak. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Kau bagaimana mengajak suami. Dan dalam rangka mengajak suami ini, ketahuilah beda ya. Yang namanya suami ngasih tahu istri sama istri ngasih tahu suami. Karena istri ngasih tahu suami berarti istri ngasih tahu komandan. Kita tahulah kalau anak buah ngasih tahu bos itu agak berat. Bagaimana sikapnya? Maka perlu ada pendekatan. Kalau tadi suami mungkin belum mau baca Iqra ya. Maka ingat jemaah sebagian kita bacaan Qur'annya kurang baik. Padahal udah hijrah. Udah berapa lama engkau hijrah? Engkau udah perbaiki gak bacaan Qur'an? Ya kan baca Qur'an gak wajib. Ya. Kecuali ketika sholat. Tapi Qur'an ini petunjuk. Setiap huruf kita dapat 3. Setiap huruf kita dapat 10 kebaikan. Alif lam mim. Disinilah bagaimana seorang istri menyemangati suami dengan menceritakan keistimewaan tersebut. Bicara diajak kajian gak mau. Duduk sama suami, bang ternyata kajian itu bisa mendapatkan ini dan itu macam-macam. Mungkin dia belum tertarik. Baca Quran sampaikan keutamaannya. Mungkin dia sekarang belum tertarik. Nanti ada waktu lain. Sampaikan dengan cara yang lain. Karena masalahnya adalah keimanan yang masih lemah. Ajak ziarah kubur untuk mengingat kematian. Maka tugas istri adalah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau ternyata mentok,
ya mau diapakan lagi doanya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada suami. Barakallahu fikna.